Sampai kapan kamu akan begini terus? Bisnis kita rugi besar tahu. Itu semua salahmu yang tidak becus mengurus pembukuan itu. Kalau kamu bisa mengurusnya dengan baik, bisnis kita nggak akan rugi. Kamu nggak boleh bilang tentang kejadian tadi, ngerti kan? Iya, Mam. Kalian sudah datang ya? Ayo masuk. Bu, maaf banget ya Bu, saya telat dikit. Soalnya tadi si Claudi susah banget dibangunin. Dia mah emang sering gitu Bu. Kalau Miss Sheila pasti selalu tepat waktu kan Bu? Saya tuh pengen juga punya anak kayak Miss Sheila. Udah baik, pintar, rajin, cantik lagi. Wih, Ibu beruntung banget ya punya anak kayak dia. Tentu saja, dia satu-satunya kebanggaan kami. Beneran kamu bangun sendiri? Iya. Oh, gitu ya? Masa sih dia bangun sendiri? Gue gak percaya. Claudi kemana ya? Kok dari tadi nggak muncul-muncul? Tadi perasaan dia bilang mau ke kantin deh. Hai Michelle, kamu udah siap tugas yang dikasih ibu yang tadi itu belum? Kalau udah boleh kirim ke aku nggak? Soalnya aku belum siap. Oke. Oke, udah masuk nih. Kalau gitu gue pergi dulu ya. Bye. Kamu mau kemana, Claudi? Akhirnya tugas gue siap juga. Gue nggak nyangka ternyata Besti lo polos banget. Iyalah, selama dia kaya dan pintar, dia berguna buat kita. Oh, jadi selama ini dia manfaatin gue gitu? Jahat banget sih. Padahal kita udah temenan dari lama loh. Oke. Minggu depan kamu udah boleh sekolah di sini. Jadi, syaratnya kamu harus mengikuti peraturan di sekolah ini. Kalau sampai kamu melanggarnya, siap-siap aja keluar dari sekolah ini. Paham? Wes siap, Pak. Tapi Pak, saya mau masuk besok, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Saya sudah bilang, kamu harus mengikuti peraturan di sini. Oh, siap, Pak. Claudi, gue mau nanya, apa bener yang gue dengar waktu itu di kantin? Kenapa? Lu mau ngadu ke semua orang kalau gue cuma manfaatin lo? Silakan. Gue sudah tidak butuh lo lagi. Sekarang gue udah punya teman-teman yang lebih seru dan lebih asik dari lo. Kalian lihat barusan kan guys? Ada pengkhianat. Jahat banget sih dia. Datangnya pas butuh doang. Giliran udah gak butuh dibuang. Kalau aku di posisi itu sih langsung kutendang aja tuh orang. Pokoknya kalian jangan tiru ya, gengs. Karena kita itu harus menjadi orang yang berhati bersih. Iya kan? Gak gaya si itu tuh, si rambut merah. Lihat tuh, dia datang. Mau apa lagi sih lo kesini? Kenapa? Gak punya temen ya? Aduh, kasihan banget sih. Ya, gue memang gak punya teman selain lo. Tapi gue kesini cuman buat ngembaliin kacamata yang pernah lo kasih ke gue waktu itu. Michelle, kenapa kamu mecahin kacamata pemberianku? Nah, gue tahu kacamata yang lo kasih itu kacamata murahan.
yang lo beli di tempat om-om jual mainan. Sebenarnya gue udah tahu lama sih. Cuman gue make pas ada lo aja. Biar lo itu nggak sakit hati. Tapi nyatanya lo malah mengkhianati gue. Pokoknya gue nggak mau tahu. Dalam waktu 2 minggu lo harus balikin semua barang-barang dan uang yang pernah gue kasih ke lo. Makanya jangan jadi pengkhianat. Tuh lihat guys, ditagih dong. Gue pikir dia cuma diam doang. Ya lagian siapa juga yang mau barang-barang dan uangnya dipakai sama pengkhianat dan gak punya hati kayak dia. Kalau gue di posisi itu sih gue bakal nagih sampai baku hantam sama tuh orang. Tunggu. Itu bukannya teman sekelas kita nggak sih? Kalau nggak salah namanya Michelle. Gimana kalau kita ajak dia masuk circle kita? Tapi masalahnya, memangnya dia mau temenan sama kita? Dia datang weh. Woi! 시리도록 차가운 이 길 위에 혼자 남아 가만히 서 Papa, aku menang olimpiade lagi. Kami sudah muak. Nilai dan medali ini tidak ada gunanya kalau kamu tidak bisa berguna untuk keluarga. Hidup kami benar-benar hancur. Jika kehadiranku ini membuat hidup papa dan mama hancur, lebih baik aku pergi. Aku harus dapat berapa medali lagi? Apa yang harus aku lakukan? Berapa macam lagi senyum palsu yang harus aku pasang? Katanya kalian bangga padaku, tapi ternyata semua itu cuma acting. Kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Apa aku lompat aja ya? Jangan. Melakukan itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Hanya akan menciptakan masalah baru untuk orang-orang yang peduli padamu. Lo gak tahu apa-apa, dan gak ada yang peduli. Gue peduli, dan gue yakin di luar sana masih ada orang yang peduli sama lo. Sok tahu. Lagi pula lo siapa? Aku Alfaska Kenzo. Panggil aja Kenzo. Aku tahu dari matamu. Matamu berkata kamu tidak mau menyerah. Hanya saja hatimu sudah terlalu lelah. Semua orang punya ketakutan. Ketakutanmu mungkin berbeda, tapi itu membuatmu kurang berharga. Tapi gue nggak bisa jadi kayak orang lain. Memang kenapa harus kayak orang lain? Menjadi dirimu sendiri sudah lebih dari cukup. Lo suka es krim masa coklat? Lo suka ya sama es krim masa coklat? Iya, gue suka banget. Makasih ya udah beliin gue. Tapi kok lo nggak beli juga sih buat lo? Enak tahu. Oh ya, makasih ya. Lo udah berhasil menangin gue. Oh iya, lo yang kuat ya. Gue yakin semua masalah itu pasti ada jalan keluar. Oke. Bisa, ngapain kamu di sana? Hari ini sudah malam loh. Seharusnya kamu pulang. Ngapain kamu berdua di sini? Kamu jangan sampai ya bikin nama keluarga kita hancur. Ayo cepat pulang. Kenapa papa malah menampar? Papa jahat. Tadi kan papa dan mama yang bilang kalau aku udah bikin hidup papa dan mama hancur. Aku gak nyangka papa dan mama setega ini sama aku. Om, saya bisa jelaskan. Saya nggak butuh penjelasan dari kamu. Ayah kegerak ya. 시리도록 차가운 이 길 위에 혼자 남아 가만히 서
harganya lebih mahal dari stick. Kamu jaga baik-baik ya. 멈춰버린 것 같아 Lihat teman aku. 난 아직 그 말을 몰라 Kan cantik kan guys. Sekarang gue udah punya teman-teman yang lebih seru dan lebih asik dari lo. Don't know why Ngapain kamu berdua di sini? Kamu jangan sampai ya bikin nama keluarga kita hancur. 기억도 나지 않는 꿈속 같아 우리 본 적 있을까 Don't know why I don't know why 눈을 뜨면 사라져버릴 너를 만난 이후로 Baik anak-anak semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Oke, silakan masuk. Kamu boleh langsung perkenalkan diri sama teman-teman baru kamu. Kenalin, nama gue Alfaska Kenzo. Kalian bisa panggil gue Kenzo. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Ya ampun Kenzo, kamu ganteng banget deh. Cuman Kenzo yang dipuji nih, Bapak enggak. Padahal Bapak udah potong rambut kayak Naruto. Bapak enggak dipuji sih. Ya ampun Pak, Bapak itu udah terlalu ganteng. Sudah melebihi Naruto tahu. Jadi nggak perlu dipuji lagi Pak. Ah, Cheryl, kamu bisa aja deh. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Dan kamu silakan pilih tempat duduk yang kosong. Ini bukannya cowok yang kemarin. Maaf, gue mau nanya. Nama lo Kenzo kan? Iya, gue Kenzo. Lah, ngapain lo di sini? Ya, lu juga ngapain? Ya belajar lah. Sama dong, gue juga. Hah? Sejak kapan lo sekolah di sini? Ya, sejak tadi. Makanya lo itu jangan ngelamun terus. Iya. Jadi, fotosintesis itu... Baik Ananda semua, karena belnya sudah bunyi, kalian boleh istirahat. Nah, lu sampai dengerin gue ya, bro. Lo mau nggak nemenin gue ke kantin? Soalnya gue nggak tahu di mana kantinnya. Oh ya, lo mau gue taktirin es krim kayak kemarin lagi? Nggak usah. Sekarang giliran gue yang naktirin lo. Lo mau kan? Misalnya apa-apaan sih? Kok bisa ya dia sedekat itu sama murid baru itu? Ya elah Claudi, lo itu jangan patah semangat dong. Lo itu cantik. Jadi gue yakin lo pasti bisa dapetin dia. Gue dukung lo. Iya juga ya. Gue nggak expect ya. Misalnya sedekat itu sama murid baru. Gue yakin banget kalau si rambut cabai itu bakal iri sama Michelle. Ya itu mah udah pasti Cheryl. Dan sekarang kita itu harus menghasut Michelle supaya dia mau masuk ke dalam circle kita. Lo yakin dia mau nerima teman kayak kita? Kalau gue sih enggak ya. Ya ampun Cheryl, lo tenang aja. Gue punya ide supaya Michelle mau menerima kita sebagai temannya. Lihat aja. Hai Michelle, boleh minta waktunya sebentar nggak? Soalnya ada sesuatu yang mau kami bicarakan sama kamu. Kenalin gue Inara Puensa, lo bisa manggil gue Nara. Dan kenalin gue Cheryl Angela, lo bisa panggil gue Cheryl. Oh, kalau gitu Saken ya. Nama gue Florin Michela. Kalian panggil Michela aja. Oke Michelle. Jadi kalian mau ngomongin sesuatu tentang apa? Jadi kami tuh pengen nunjukin sesuatu sama kamu. Waktu itu gue gak sengaja dengar percakapan Claudi sama circle-nya. Terus gue rekam percakapan mereka deh. Waktu gue kecil kan gue sering main ke rumahnya tuh. Terus gue juga sering loh nyuri barang-barang di rumah. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia ngerekam suara gue. Awas aja kalian.
Gue kunciin kalian dari dalam.